Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Saputri, NPM 2014181038 dari jurusan Ilmu Tanah. Jadi di sini saya akan membahas tentang penggunaan pupuk organik untuk kesuburan tanah. Selanjutnya ada definisi kesuburan tanah, yaitu kesuburan tanah merupakan kemampuan atau kualitas suatu tanah yang menyediakan unsur-unsur hara tanaman dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan tanaman. Nah, dalam bentuk senyawa yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman tersebut. Selanjutnya, kesuburan tanah itu mencakup 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu kuantitas, yaitu yang mencakup jumlah atau konsentrasi dan macam unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang kedua ada kualitas, merupakan perbandingan konsentrasi antara unsur hara satu dengan unsur hara lainnya. Yang ketiga yaitu waktu, yaitu ketersediaan unsur-unsur hara tersebut ada secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan tanaman selama pertumbuhannya, yaitu mulai dari perkecambahan hingga panen. Nah, di Indonesia ini kan sudah banyak kasusnya berbagai permasalahan yang terjadi di lahan pertanian itu akibat kesalahan manajemen di lahan pertanian. Nah, contohnya itu ada pencemaran oleh pupuk kimia dan pupuk pestisida. Nah, yang dilakukan secara terus-menerus sehingga mengakibatkan terhadap penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan manusia. Selanjutnya, dalam mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa upaya, yaitu dalam memperbaiki kesuburan tanahnya itu dengan melakukan pemupukan menggunakan pupuk organik. Nah, pengertian pupuk organik itu sendiri yaitu pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses dekomposisi, dapat berbentuk padat atau cair, yang digunakan mensuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat kimia, fisika, dan biologi tanah. Ada beberapa macam-macam pupuk organik yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada pupuk kandang, yang kedua ada pupuk hijau, yang ketiga pupuk kompos. Pupuk kandang ini didefinisikan sebagai bahan organik dari kotoran hewan, baik padat maupun cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan dapat digunakan sebagai pupuk organik. Nah, dalam kandungan pupuk kandang juga berbeda-beda kandungan senyawanya karena dipengaruhi oleh pakannya, terus dengan hewannya. Selanjutnya ada pupuk hijau. Pupuk hijau ini diartikan sebagai hijauan muda atau tanaman dan dapat sebagai penambah nitrogen dan unsur-unsur lain atau sisa-sisa tanaman yang dikembalikan ke tanah. Nah, pupuk hijau tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengganti pupuk kandang apabila jumlah pupuk kandang sedikit, sedangkan tanah sangat memerlukan pupuk organik. Jadi, apabila kita dalam memenuhi suatu kebutuhan untuk kesuburan tanah, pupuk kandang yang kita dapatkan itu sedikit, jadi ini merupakan salah satu yang bisa kita pakai
dalam mengatasi hal tersebut, yaitu menggunakan pupuk hijau. Selanjutnya, kompos. Nah, pupuk kompos ini adalah salah satu pupuk organik dari sisa-sisa tanaman dan hewan dengan proses dekomposisi. Nah, pupuk kandang dan pupuk kompos ini kan hampir sama, tetapi ada perbedaannya. Yang pertama, pupuk kandang itu merupakan terbuat dari sisa-sisa hewan, sisa-sisa kotoran hewan yang telah mengalami proses dekomposisi. Sedangkan pupuk kompos ini merupakan bahan yang terbuat dari sisa kotoran hewan yang dikombinasi dengan sisa-sisa tanaman dan juga telah mengalami proses dekomposisi. Selanjutnya, ada beberapa kelebihan sistem pertanian organik yang kita lakukan. Yang pertama, dengan menerapkan sistem pertanian organik, maka keseimbangan tanah dapat terjaga karena tidak menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Di mana yang kita tahu bahwa apabila kita menggunakan pestisida kimia, pupuk kimia secara terus-menerus ke lahan pertanian, itu akan mengakibatkan degradasi lahan yang menurunkan tingkat kesuburan tanah tersebut. Yang kedua, dengan menghindari pemakaian pestisida secara berlebihan, akan dapat mengurangi resiko keracunan zat tersebut, sehingga masyarakat dapat mengonsumsi makanan yang sehat. Selanjutnya, ada tanpa penggunaan pupuk dan pestisida kimia, itu dapat menghemat biaya operasional. Nah, ada beberapa kelemahan juga dalam sistem pertanian organik, yaitu yang pertama, membutuhkan pengelolaan lahan yang cukup rumit. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal karena harus melalui beberapa tahap konservasi terlebih dahulu. Selanjutnya, apabila diterapkan pada skala usaha yang besar, maka itu akan memakan biaya yang tinggi. Selanjutnya, ada manfaat dari sistem pertanian organik apabila kita melakukan itu. Ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama, meningkatkan pendapatan petani. Yang kedua, mengurangi semua bentuk pencemaran yang dihasilkan dari berbagai kegiatan pertanian tersebut. Yang ketiga, menghasilkan bahan pangan yang cukup aman dan bergizi. Yang keempat, meningkatkan dan menjaga produktivitas lahan pertanian dalam jangka waktu panjang serta melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Selanjutnya, menciptakan lapangan kerja serta inovasi baru dalam memelihara. Selanjutnya, ada tujuan sistem pertanian organik. Yang pertama, menghasilkan pangan dengan kualitas nutrisi tinggi dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya, melaksanakan interaksi efektif dengan sistem dan daur alamiah yang mendukung semua bentuk kehidupan yang ada. Yang ketiga, mendorong dan meningkatkan daur ulang dalam sistem usaha tani dengan mengaktifkan kehidupan jasa ternik, flora, dan fauna. Yang keempat, memelihara serta meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan. Yang kelima, membatasi terjadinya pencemaran lingkungan oleh kegiatan pertanian. Yang keenam, mempertahankan keanekaragaman hayati, termasuk pelestarian habitat tanaman dan hewan. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu kesuburan tanah merupakan kemampuan atau kualitas suatu tanah yang menyediakan unsur-unsur hara tanaman. Nah, dalam mengatasi hal itu, kita memerlukan pupuk organik.
Nah, pengertian pupuk organik tersebut yaitu pupuk yang terdiri dari sisa tanaman atau hewan yang telah melalui proses dekomposisi. Contoh pupuk organik yaitu pupuk kandang, pupuk hijau, dan pupuk kompos. Nah, penggunaan pupuk organik itu bertujuan untuk memperbaiki kesuburan tanah yang menurun. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.